Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi ini pertemuan kita yang kesekian kali, tetapi ini adalah awal pertemuan kita di mata kuliah metodologi penelitian seni teater. Jadi mata kuliah ini kebetulan karena saya itu adalah dosen yang berangkatnya atau mempelajari beberapa ilmu di teater, tetapi bukan pada prakteknya, tetapi saya murni dari kajian. Jadi di teater itu kan ada dua disiplin ilmu yang sebenarnya bisa dipecah menjadi banyak, tetapi pada dasarnya ada kajian dan penciptaan. Nah, kalau di bidang penciptaan seperti keaktoran, penyutradaraan, artistik, dan lain sebagainya, itu penciptaan. Nah, tetapi kalau di pengkajian, kalau pada tataran wilayah saya, itu biasanya pada hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, saya share dulu materi saya. Nah, sudah kelihatan ya di layar? Halo, di layar sudah nampak apa belum? Belum, Pak. Belum. Oh ya, sebentar. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi di pertemuan kita yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih dari metodologi penelitian itu, atau lebih khususnya yang pertama ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Nah, jadi mata kuliah metodologi penelitian teater ini merupakan mata kuliah prasyarat ya. Jadi nanti kalian itu bisa menempuh tugas akhir. Sebenarnya tugas akhir itu juga dibedakan menjadi dua nantinya. Jadi ada penciptaan sama pengkajian. Nah, kalau penciptaan sesuai dengan disiplin dari penciri prodi kita, yaitu yang pertama bisa keaktoran, yang kedua bisa penyutradaraan, kemudian yang ketiga bisa artistik, yang keempat bisa menempuh penulisan atau scriptwriter. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kalian mengambil skripsi, nanti kalian akan menempuh skripsi itu melalui mata kuliah ini sebagai salah satu prasyaratnya, harus lulus di mata kuliah metodologi penelitian teater. Nah, sebagai pengenalan awal, ini identitas saya. Jadi nama saya seperti yang tertulis di sini. Ini adalah nama lengkap saya, Kuku Hari Pramono. Kemudian NIDN saya itu ini 0715048801. Kemudian ID Sinta saya. Jadi kalau kalian melihat sepak terjang saya di dunia akademik itu bisa melalui beberapa hal. Yang pertama itu di ID Sinta. Di situ ada beberapa penelitian dan karya-karya saya. Kemudian di Orchid. Orchid itu kepakaran, juga kalian bisa melihat di link itu. Kemudian email saya itu ada di sini. Ini kokoharipramono88@gmail. Kemudian saya tinggal di wilayah Mojokerto di Jawa Timur. Kalau jaraknya dari Surabaya itu sekitar 1,5 jam. Oke. Kemudian ini identitas mata kuliah yang akan kita tempuh di semester ganjil ini. Jadi identitas mata kuliah itu program studinya tentu di program studi seni teater ya. Nama mata kuliahnya itu metodologi penelitian teater. Nah, kode mata kuliahnya TET 302. SKS-nya 2 SKS, kemudian semesternya ini sorry ada salah ketik di semester 3.
Kemudian mata kuliah prasyarat tugas akhir. Nah, dosen pengampunya saya. Nah, muncul pertanyaan sekarang. Kira-kira kalau tidak lulus di mata kuliah ini apakah bisa melakukan TA? Kira-kira gimana, Hilmi? Kalau tidak lulus di mata kuliah ini bisa menempuh TA apa tidak? Gimana, Rob atau Aaron? Tidak, Pak. Ya, jawabannya tidak. Karena rekornya ada kakak tingkat kalian itu yang kalau tidak salah itu sampai 3 kali mengulang mata kuliah ini baru selesai. Karena ini adalah salah satu prasyarat untuk menuju tugas akhir. Jadi sebenarnya saya cukup simpel dalam mata kuliah ini. Yang penting kalian aktif memahami metodologi bagaimana, karena di tugas akhir nanti saya termasuk salah satu penguji ahli di tugas akhir, baik itu skripsi dan karya. Pasti ada saya di situ nanti. Oke, ini tentang identitas mata kuliah ya. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat dari mata kuliah ini? Tentunya kalau kalian menempuh mata kuliah ini secara bermanfaatannya itu pembelajar mampu memahami filosofi penelitian seni, ragam desain penelitian seni baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method maupun research and development. Jadi serta berbagai teknis analisis data lainnya. Nah, khusus yang saya garis bawahi tentang research and development, jadi saya mengambil 4 poin. Yang pertama di research and development itu saya mulai dari define, jadi membuat definisinya, kemudian design, membuat desain, grand design penelitiannya, kemudian develop itu pengembangannya, kemudian yang terakhir itu sampai pada disseminate. Jadi disseminate itu penyebaran. Jadi khusus pada research and development ini pada bagian pertemuan akhir perkuliahan kita nanti. Jadi define, design, develop, dan disseminate itu menjadi satu rangkaian. Oke. Kemudian dari berbagai mekanisme pengembangan model penelitian ataupun jenisnya, sampai yang terakhir itu analisis data. Nah, deskripsi mata kuliah ini sekarang. Jadi yang dimaksud dari deskripsi mata kuliah ini tentunya mata kuliah metodologi penelitian bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini termasuk juga pemahaman, penerapan bagaimana metodologi penelitian. Jadi di dalam perkuliahan metodologi penelitian akan dibahas tentang berbagai macam bentuk metode, termasuk di dalamnya ada prosedur ilmiah, topik, identifikasi permasalahan, kepustakaan, penentuan fokus, desain, metode, teknik pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan. Nah, mata kuliah metodologi penelitian ini meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan diskusi, observasi, proses pembuatan proposal penelitian. Nah, jadi intinya mata kuliah ini memiliki peran penting untuk mendukung keberlangsungan penelitian terhadap kesenian. Sehingga metodologi penelitian ini secara tidak langsung akan menjadi laboratorium data seni pertunjukan. Nah, karena di semester ini itu banyak mahasiswa yang dari berbagai macam daerah. Di sini ada dari Papua, Aaron, meskipun wajahnya tidak ada Papuanya sama sekali. Kemudian Hilmi dari luar Pulau Jawa Timur, dari Madura. Kemudian ada kota wisata Batu, Lia, dan dari Jombang juga ada. Maka menariknya mata kuliah ini nanti saya mengharapkan itu terjadi bridging communication the gap culture. Paham ya maksudnya? Jadi bridging communication the gap culture itu ketika kalian dari masing-masing daerah membawa penelitian identitas daerah kalian masing-masing, maka akan terjadi komunikasi lintas budaya. Jadi jembatannya ya melalui penelitian ini. Nah, keberhasilan dari bridging communication the gap culture ketika masing-masing person nanti akan membawa proposal penelitian dari corak kedaerahannya masing-masing, itu yang dijadikan objek. Karena setiap daerah itu pasti punya identitas
bentuk teater pertunjukannya masing-masing. Seperti itu. Oke, next. Jadi capaian indikator. Capaian indikator nanti setelah menyelesaikan perkuliahan ini, maka mahasiswa memahami filosofi, prosedur perencanaan, kemudian melaksanakan dan membuat laporan penelitian, serta artikel hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, jadi capaiannya kalau dalam dari psikologi Bloom, jadi ada beberapa tingkatan capaian. Memahami itu termasuk dalam kategori tingkatan C1 dan ditingkatkan terus sampai pada capaian indikator. Jadi setelah kalian menempuh mata kuliah ini, maka kalian bisa melakukan ini. Nah, ini materi atau bahan bacaan referensi yang saya gunakan. Jadi ada beberapa buku referensinya, mulai dari yang buku lokal sampai yang tidak lokal. Yang pertama ada Rikunto Suharsini, yaitu judulnya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Kemudian yang kedua Bob Walter, ini Education Research in Introduction. Kemudian yang ketiga ada John W. Criswell, Qualitative Inquiry, Research Design, Closing. Kemudian yang keempat ini ada Babak Penelitian Kualitatif Dunia, namanya itu Norman Kadensin. Kalau di dalam penulisan dari daftar referensi itu biasanya dibalik nama marga dulu. Densin itu sebenarnya nama marga, ya nama aslinya itu Norman Kadensin. Handbook of Qualitative Research. Tapi di sini sudah ada yang bahasa Indonesia. Ini yang saya pakai itu kebetulan terbitan dari Pustaka Pelajar. Bukunya itu di Gramedia itu serinya ada seri 1 sampai seri 3. Jumlah halaman per bukunya itu hampir 400 halaman. Itu ada seri 1, 2, dan 3. Nah, saya kebetulan punya ketiga bukunya dan sudah selesai membaca semuanya. Nah, kalian juga harus punya ini. Kalau tidak punya ya pinjam di perpustakaan kita tuh ada. Kemudian yang kelima, James Spartley, metode etnografi, terjemahan Misbah atau Tiara Wacana. Kemudian yang selanjutnya ada Sudarsono, metode penelitian seni pertunjukan dan seni rupa. Kemudian ada dosen saya dulu, almarhum Profesor Toto Sumarianto, orang Semarang, Jawa Tengah. Dia menulis buku tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan seni. Kemudian ini juga ada promotor saya waktu saya S3, bukunya Profesor Cecep Rohendi, orang Bandung. Dia menulis tentang metodologi penelitian seni yang cukup lumayan bagus bukunya. Jadi ini ada beberapa referensi yang nantinya paling tidak harus kalian baca dan kalau bisa ya dimiliki ya. Tetapi karena kan sekarang buku online itu juga banyak. Kalian bisa akses di internet kan juga banyak tentang PDF-nya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya di awal? Kita diskusi saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya yang tanya ya. Kira-kira dari buku-buku ini ada yang pernah melihat atau masih terasa asing di hadapan kalian? Gimana, Ron? Lihat, Pak. Ron? Hilmi, gimana Hil? Nggak pernah lihat, Pak. Nggak pernah lihat, Pak. Ya, jadi di dunia teater itu tidak hanya orientasi ke panggung saja ya. Jadi teater itu tidak hanya orientasi kalian bertemu tentang aktor, kalian menjadi sutradara, kalian menjadi art director, kalian menjadi script writer. Tidak hanya seputar itu, tetapi khazanah di teater itu sangat banyak. Termasuk di dalamnya adalah riset. Nah, riset ini menjadi salah satu hal
yang bisa mendatangkan banyak uang kalau kalian melakukan dengan baik. Nah, saya termasuk salah seorang yang mendapatkan banyak riset itu dari sini. Yang pertama, dulu saya pernah mendapatkan hibah biaya S3 itu dari sini. Kemudian yang terakhir penelitian saya yang terbaru didanai oleh Kementerian Pendidikan itu di disertasi doktor saya mendapatkan 60 juta waktu itu. Hanya dalam 3 bulan saya menyelesaikannya. Nah, makanya di riset ini menjadi salah satu ladang penghasil pundi-pundi uang kalian kalau kalian melakukannya dengan serius. Oke, selanjutnya ini di penugasan ya. Jadi tugas itu ada beberapa kategori. Yang pertama nanti di perkuliahan kalian nanti, yang pertama ada tugas individu. Kemudian tugas individunya yang pertama membaca referensi yang saya sebutkan tadi atau yang saya tampilkan. Kemudian mencari fenomena yang akan diteliti. Apa fenomena yang akan diteliti? Fenomena yang akan diteliti itu bisa teater modern, bisa teater tradisional yang ada di daerah kalian. Kalau di daerah kalian tidak ada teater tradisional atau teater modern, kalian bisa mencari referensi teater nasional. Kemudian ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester nanti itu kalian akan merancang proposal. Kemudian ujian akhir semester, kalian akan membuat proposal penelitian. Nah, kalau kalian sesuai dengan yang di planning oleh program studi teater, kalian bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Tentunya harus melewati atau lulus di mata kuliah metodologi penelitian teater ini. Jangan sampai mengulang 3 kali. Itu sudah rekor. Kemudian ada tugas kelompok, ada paper kelompok, ada diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, waktu penyelesaian, setiap tugas diselesaikan satu jenis tugas individu, kemudian membaca referensi harus diselesaikan, kemudian kita diskusi. Kemudian paper itu sebuah proposal yang diserahkan pada akhir ujian. Nah, tujuan tugas untuk memudahkan dan melatih mahasiswa dalam memahami dan menerapkan proses metodologi penelitian seni. Nah, jadi harapannya keluaran tugas ini, karena ini adalah mata kuliah prasyarat, jadi kalian nanti kalau lulus dari mata kuliah ini, kalian sudah punya proposal untuk tugas akhir. Nah, tugas akhir setiap mahasiswa itu kan berbeda-beda. Ada nanti yang kalau memilih skripsi, maka dia di penelitian. Nah, kalau dia memilih keaktoran, maka dia akan menjadi aktor, nanti tugas akhirnya berperan teater tentunya. Kemudian kalau menjadi sutradara, maka tugas akhirnya kalian akan membawakan penyutradaraan atau menjadi seorang sutradara dalam bentuk pertunjukan yang besar. Nah, kalau kalian menjadi seorang artistik, maka kalian akan membuat sebuah skenografi. Skenografi itu sebuah desain panggung yang modern tentunya, dikemas sedemikian rupa melalui teknologi yang sekarang, didesain bentuknya secara virtual, kemudian diterapkan di atas panggung. Nah, yang terakhir itu menjadi scriptwriter atau penulis naskah. Nah, kemudian biasanya kalau keempat bidang ini tidak dipilih oleh mahasiswa, maka dia akan melakukan tugas akhir berupa skripsi. Itu. Oke, selanjutnya ini jadwal dari materi perkuliahan kita. Jadi pertama itu saya hanya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan ya. Jadi hari ini tidak ada materi, tapi saya mengawalinya dengan beberapa konsepsi awal atau bahasa ilmiahnya itu dikotomi. Dikotomi itu pengelompokan tentang materi. Di pertemuan yang pertama dan kedua minggu depan saya akan membahas tentang hakikat penelitian, yaitu metode penelitian, cara ilmiah dan jenis tujuan serta manfaat dan penelitian. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian kuantitatif, desain penelitian kuantitatif, instrumen penelitian kuantitatif, dan penelitian kuantitatif dari berbagai analisis serta data kuantitatif. Kemudian Vivensik atau pertemuan kelima keenam, yaitu prosedur penelitian kualitatif, desain, serta desain penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya, pendekatan, dan berbagai jenis penelitian kualitatif. Kemudian yang ketujuh, prosedur penelitian mixed method. Jadi gabungan antara yang di mix itu qualitative research and quantitative research. Kemudian data dan analisisnya.
Selanjutnya ada prosedur penelitian R&D. R&D itu maksudnya adalah research and development ya. Boken and Tyler membuat konsepsi R&D. Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal itu, R&D itu mulai dari define, design, develop, sampai disseminate. Nah, ini yang dikembangkan. Kemudian yang pertemuan 11, 12, 13, dan 14, ini kan sudah masuk fase-fase akhir. Jadi kalian akan presentasi. Masing-masing orang akan memiliki jadwal presentasinya masing-masing. Nah, saya pikir itu untuk mengawali kontrak perkuliahan kita hari ini. Nah, sebaiknya kalian itu harus lulus di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sangat penting. Nah, grade penilaiannya, ini saya tunjukkan. Grade penilaiannya itu saya mulai, E itu pasti di bawah 50. D itu di bawah 50. Apakah ada yang mendapatkan nilai D dan E? Banyak kalau di mata kuliah metodologi penelitian. Kalau yang mendapatkan C sangat jarang saya pikir di mata kuliah metode penelitian. Karena saya sangat jarang memberikan nilai C. Pasti kalau nggak E ya B, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang dapat B lumayan. Kalau yang dapat A masih sangat jarang. Masih sangat jarang, tapi ada. Karena beban dari SKS ini cukup lumayan, makanya masuk sajalah di mata kuliah ini. Yang penting mengerjakan tugas, masuk, kalian aktif. Karena keaktifan itu di sini 25% ya, termasuk bertanya. Paper utama 20, paper kelompok 15, evaluasi akhir semester 20, evaluasi tengah semester 10%, tugas lembar kerjanya 10%. Nah, yang paling tinggi di sini adalah keaktifan. Jadi aktif, bertanya, menjawab, dan sebagainya itu saya pikir itu mendapatkan konsekuensi di penilaian yang bagus. Oke, jadi itu pengantar dari saya. Ada pertanyaan? Robi dan dia masih ada nggak? Masih, Pak, masih. Oh. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk topik penelitian, Pak. Oke, sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi di topik penelitian, seperti yang saya ungkapkan di awal, jadi topik penelitian itu nanti masing-masing mahasiswa akan membuat fenomena atau judul awal dari daerahnya masing-masing. Nah, maksudnya dari daerah masing-masing, setiap daerah atau provinsi, nah kebetulan ini kan dari setiap provinsi yang berbeda, atau dari kota yang berbeda. Ada yang di Jombang, sangat khas dengan ludruknya. Ada yang di Madura, yang sangat khas dengan leroknya. Kemudian ada yang di Sorong atau Papua, itu kan juga punya teater sendiri. Kemudian ada Samdi. Samdi belum bisa join ya, dia ada di Sulawesi Tengah. Saya sedikit banyak juga tahu bahasa Sulawesi Tengah, karena saya pernah di sana juga. Kemudian Lia di Batu, apalagi Batu sangat sering. Kemudian jadi banyak ya, Akbar dan yang lain sebagainya yang belum join di kelas ini, itu masing-masing punya kekhasan dalam penelitian di daerahnya masing-masing. Tidak hanya penelitian teater tradisi, penelitian teater modern pun juga bisa nanti diusung atau dibuat judulnya. Nah, saya tidak memberikan tugas, tapi memberikan kalian sedikit ancang-ancang persiapan. Di pertemuan minggu depan, kalian akan saya jelaskan tentang konsep dasar metodologi penelitian itu seperti apa. Tetapi kalian juga memberikan ide 3 judul penelitian dari apa yang mau kalian teliti nanti kira-kira itu seperti apa. Kalian membuat judulnya dulu. Misalnya saya mau meneliti pertunjukan konsep keaktoran dalam film A. Nah, misalkan saya mau meneliti tentang konsep acting Reza Rahardian dalam film A. Misalkan saya mau melihat konsep penyutradaraan dalam teater tradisi.
atau setting pertunjukan dan lain sebagainya. Tentunya dari setiap daerahnya masing-masing itu akan memberikan warna tersendiri. Syukur-syukur kalau terjadi bridging communication the gap culture seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Itu Pak, cara membuat judul itu bagaimana Pak? Ya, cara membuat judul itu harus punya objeknya dulu. Nah, jadi cara membuat judul itu harus punya objeknya dulu. Nah, kalau sudah punya objeknya, kalian nanti akan membuat judul itu kalau sudah ada objeknya. Nah, maksudnya ketika judulnya itu sudah dipertemukan dengan objek, maka judul itu akan mengalir begitu saja. Karena salah satu konsep dari kualitatif riset itu judul itu bisa berkembang. Bahkan di akhir penelitian, seperti kakak tingkat kalian yang skripsi kemarin, di akhir penelitian itu judulnya bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu adalah objek dan kajiannya atau pendekatannya. Nah itu. Makanya kalau syarat membuat judul yang paling mudah itu yang pertama harus ada objeknya. Dua, judul itu operasional, bisa dilakukan. Nah, kenapa harus operasional dan bisa dilakukan? Karena kalian itu punya batasan waktu ketika kalian melakukan sebuah penelitian. Jadi batasan waktu itu kalian hanya dibatasi waktu 6 bulan. Kalau dalam kontrak penelitian hibah, misalkan kementerian itu memberikan uang 200 juta. Penelitiannya multi-year, 4 tahun. Kalau 60 juta, 3 bulan. Nah, seperti itu. Sama dengan metodologi penelitian, kalian dibatasi oleh semester. Makanya judulnya itu harus operasional. 2, objeknya itu dikuasai. 3, metodenya kalian menguasai dan teorinya kalian menguasai. Contoh, saya mau meneliti tentang semiotika. Semiotika dalam pertunjukan The Three Penny Opera, karya Bertolt Brecht, Jerman. Jadi Bertolt Brecht ketika membuat The Three Penny Opera yang dipentaskan di Jerman, saya mau meneliti tentang kajian semiotiknya. Nah, semiotik saya harus berpikir, semiotika itu dimulai dari siapa dulu ya? Yang pertama ada Jacques Derrida, kemudian ada Lacan, ada Umberto Eco, ada Charles Sanders Peirce, dan lain sebagainya. Itu teori semiotika semua. Saya menguasai itu, maka saya melakukan penelitian itu. Oke, jadi itu ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, jadi kita santai-santai saja, jadi tidak usah terlalu serius, meskipun mata kuliahnya metodologi penelitian itu memang cukup berat. Saya rasa cukup berat. Kalau tidak percaya ya kita buktikan bersama-sama nanti. Pasti berat mata kuliah ini. Nah, kebetulan saya itu menempuh mata kuliah itu mayor semua, Rek. Jadi mata kuliah mayor itu nek basa Surabayane itu babone atau babok-baboke. Jadi maksudnya itu mata kuliah yang saya ampuh itu mata kuliah yang berat-berat, termasuk di dalamnya ada metodologi penelitian, penulisan ilmiah, filsafat. Saya menempuh mata kuliah filsafat juga dan saya mengajar mata kuliah filsafat juga. Pokoknya hal-hal yang berbau kajian nanti pasti kalian akan bertemu dengan saya. Saya pikir itu dari perkenalan kita saat ini untuk menghangatkan suasana ya. Jadi itu kalau kuliah sama saya itu santai-santai saja. Yang penting kita interaksi dan saling berbicara. Artinya segala sesuatu itu bisa dibicarakan dan pasti ada solusinya. Nah, termasuk saya juga berpesan kalau kalian segera KRS-an ya, nanti saya bantu. Saya sangat kooperatif dengan mereka yang mempunyai niat dan semangat untuk belajar. Saya pikir itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Oke. Ya, Pak. Nanti rekaman dari saya itu akan saya unggah di YouTube. Nanti saya share linknya. Kalian bisa istilahnya melihat ulang atau materi-materi itu selalu saya share di Google Class. Absen saya tidak pernah melakukan absen secara manual ya. Jadi absennya nanti saya akan buka kolom kayaknya lembar absen itu kalian isi dengan 3 judul apa yang mau kalian teliti nanti. Bisa penciptaan, bisa pengkajian. Tetapi khusus kali ini
pengkajian saja dulu, karena nanti penciptaan itu ada metodologi penciptaan, itu khusus untuk penciptaan. Oke ya, nanti di Google Class saya kasih linknya untuk absennya itu melalui 3 judul itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama kita hari ini untuk mata kuliah metodologi penelitian seni teater. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata, karena resikonya kalau mengajar dari mahasiswa beda-beda daerah itu pasti punya etika berbicara yang berbeda. Maka kalau di sini Surabaya ya seperti ini, saya pikir itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.